Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Abdul Mustafa. Wa nakhuzat ashaib hadza kitab. Asy-Syaikh Abil Hamid Muhammad Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Allahumma nafa'na bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu faslun fi bayanil ilmi al-mahmudi wal madhmumi wa bayani fardil aini wa fardil kifayati. Ada faslun ya, dalam penjelasan ilmu yang terpuji, yang dipuji, dan ilmu yang dicela, dan penjelasan fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu yang terpuji ya ilmu yang bisa mengantar, dengan keilmuannya itu bisa ma'rifatillah atau bisa menimbulkan khifah, rasa takut ya. Takut untuk melaksanakan kemaksiatan, melanggar Allah gitu kan. Kalau madmum ya lainnya ya yang dicela. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya. Mencari ilmu itu faridah, bukan fardun, faridah. Ya, artinya sangat wajib. Ziyadatul harfi ziyadatul makna beda ya. Famimma yajibu alaihi ba'da bulughihi wa islamihi, dan di antara yang wajib atas ala kulli muslimin ya, setelah balik dan Islamnya, wajib apa? Opo ayi ya'lama, mengetahui kalimat syahadati, dua kalimat syahadat, wa fahma ma'nahuma, dan memahami makna keduanya. Walaisa yajibu alaihi ahkamuhuma, tidak wajib hukum-hukumnya ya, bertahap ya. Bil baroh ini dengan apa? Dengan bukti-bukti dalil-dalil. Bal yakfi ayat taqidah dalika, cukup. Apa yang cukup? Opo ayat taqidah, dia beretikad itu semuanya min ghairi roibin wa syakin, dengan tanpa ragu-ragu, tanpa resah dan ragu-ragu ya, sama ya. Walau ala sabil taklid, walaupun dengan jalan taklid, mengikut seperti anak-anak yang anak kecil kan mengikut ya, baru balik. Wa kadza kana yaf'alu Rasulullah, begitu ya, begitulah dulu Rasulullah begitu mengerjakan biman yuslimu min adla fil arabi, dengan orang yang orang yang masuk Islam dari orang-orang Arab yang lugu, bahasa itu lugu ya, enggak lugu lah kayak bahasa. Tsumma ba'da dzalika yastaghilu bi ta'allumi ma yatajaddadu alaihi. Kemudian setelah itu dia menyibukkan diri dengan belajar apa yang baru, membaruinya, min awamirillahi ta'ala, dari perintah-perintah Allah Ta'ala, kasolati, seperti sholat, bihasabi tajaddudil awamiri, ya, sesuai dengan berbarunya perintah-perintah. Fa ta'allamu as-sholata 'inda wujubiha, maka kemudian dia belajar sholat di kala wajibnya sholat. Wa yasta'idu laha qabla wujubiha, dan dia siap-siap untuk sholat sebelum wajibnya sholat. Wa kadzalika ya as-saumu atau as-sauma boleh ya, atap pada sholat. Wa yajibu alaihi ta'allumu zakati, wajib katanya belajar zakat, in kana yamliku ma tajibu fi zakatu, jika dia memiliki apa yang wajib di dalamnya, wajib zakat. Inda tamamil hauli, dikala sempurnanya tepung tahun, 1 tahunnya, ba'dal Islam, setelah Islam. Wa innama yajibu alaihi dzalika,
Tidak semata-mata itu semuanya wajib biqadril hajah, sesuai dengan kadar kebutuhan. Gitu. Wa yunabbahu, gitu. Ala wujubil haji alaihi, dan diingatkan atas wajibnya haji atasnya. Wala yalzamu al mubadaratu, tidak mengharuskan dia harus cepat-cepat ila ta'allumi ilmihi, untuk belajar ilmu haji. Kamala tajibu alaihi al mubadaratu ila adaihi, sebagaimana tidak wajib atasnya cepat-cepat untuk melaksanakan haji. Kan kapan saja haji ya. Wa yajibu alaihi, dan wajib atasnya ayat ta'allama ma yajibu alaihi tarkuhu, dan wajib dia belajar apa yang wajib atasnya untuk meninggalkannya, minal ma'asi, dari maksiat-maksiat, ala mamaril ayami, atas perjalanan hari, bihaza bima tamussu ilayal hajatu, ya sesuai dengan apa yang sangat dibutuhkan, maksudnya itu sangat opol hajatu. Fa'in khotara bibalihi syakun fi mu'taqadatihi, kalau tersirat di dalam hatinya ada keraguan-raguan di dalam etikadnya, wajib alaihi al-khawdu fit ta'alumi wan nadhari, nah baru wajib atasnya al-khawdu, menyelam di dalam, ya bersungguh-sungguh dalam belajar dan merenung atau menghayati, biqadri ma yuzilu asyaka, ya sekadar apa yang bisa menghilangkan keraguan-raguan. Terus wa ta'allumul ilma, ya. Al-khawa ta'allumul ilmi alladhi bihi an-najatu anil muhlikati, dan belajar ilmu yang dengan ilmu itu an-najatu, keselamatan, anil muhlikati, dari hal-hal yang menghancurkan, yang menjerumuskan ke neraka. Ahlaka yuhliku ihlak wa muhlik, ini kan dibahas dalam bab ketiga, ya, bab rub'ul muhlikat itu. Anil muhlikati itu. Terus ya, bi anajatu wal fauzu bid darajati, dan keuntungan dengan derajat-derajat, memperoleh derajat. Wa tahsulhu aidan fardu alaihi, dan juga diperolehnya keuntungan juga wajib atasnya. Wa ma wara'a dzalika minal ulum, adapun di belakang itu semuanya dari ilmu-ilmu yang lain, fardu kifayatin la fardu ainin, fardu kifayah bukan fardu ain. Ilam anna darajatil ulumi biqadri qurbiha min ilmil akhirah. Ketahuilah bahwa derajat ilmu-ilmu itu, derajat ketinggiannya atau derajat manfaatnya, ya sekadar sesuai dengan dekatnya dari ilmu akhirat. Ya kalau ilmu akhirat jelas, ilmu yang lain ya bagaimana mendekatkannya kepada ilmu akhirat. Ilmil akhirah wa mim ilmil akhirati wa ba'da, dan setelah ilmu akhirat. Fakama anna uluma syar'iyyati, ya tabdulu an ghairiha, sebagaimana bahwa ilmu syariat, ya salah itu mengungguli atas lainnya, minal ulum, dari ilmu yang lain. Fal ilmu alladzi yata'allaqu bi haqa'iqi syar'iyyat, maka dan ilmu yang berkaitan dengan kenyataan-kenyataan syariat itu kan, yabdulu ala ma ta'allaqu bi dzawahiril ahkam, mengungguli apa yang berkaitan dengan hukum-hukum yang zahir. Fal faqihu yahkumu ala dzahir bisihhati wal fasadi. Faqih, orang yang alif fikih, kalau ada faqih ada mutafaqih, ada sufi ada mutasawwif, ada faqih ada mutafaqih, ada alim ada muta'alim, kan begitu. Orang ahli fikih yang menghukumi atas zahir bisihhati wal fasadi, dengan sah atau fasad, rusak, tidak sah, ya. Ya karena sholat punya, misalnya sholat kan ada syarat rukunya, yang zahirnya saja, yang batin kan tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Wa warahu, ya ilmun yu'rafu bihi qaunul ibadati makbulatan, dan di belakangnya itu ya
ilmu yang dikenal dengan ilmu itu, diketahui dengan ilmu itu, keberadaan ibadah itu diterima atau mardudatan atau ditolak. Ilmu tasawuf ini itu hubungannya dengan hati. Ini pokoknya. Wa dzalika min ulumi sufiyah. Ilmu tasawuf ala mahasayati sebagaimana yang akan datang. Ini mensinergikan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat ilmu sufiyah ya. Wal ulamaul masyhuruna alladzina ittakhadhan nasu madzahibahum. Ulama-ulama yang masyhur yang orang-orang mengambil madhabnya jalan metodologi ya keagamaannya atau jalan keagamaannya. Waqtadau bihim, dan mereka mengikuti dengan ulama-ulama itu, kanu qad jama'u baina ilmil fikih wa baina ulumil haqaiq. Dulu beliau-beliau itu menggabung antara ilmu fikih dan ilmu-ilmu hakikat. Wa bainal amali biha, dan mengamalkan dengan ilmu-ilmu itu semuanya. Ya kan sesuai dengan iman. Al-imanu kan iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi, terus wa amalun bil arkani, ngamal. Wa inama yurafu dzalika bil kasfi an akhwalihim. Dan semata-mata itu diketahui itu semuanya ya bil kasfi, dengan mengungkap atas keadaan-keadaan mereka atau tingkah laku mereka itu kan. Bil kasfi wa naqli aqwalihim, dan mengambil, menukil, mentransfer pendapat-pendapat beliau, ucapan-ucapan beliau. Mentransfer dari mana ya? Katanya. Wahum al ulama al masyhurun itu 5 ya. Asy-Syafi'i wa Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad bin Hambalin. Ada satu lagi yang kita hafal keempat ya. Wa Sufyanu ats-Tsauri rahmatullahi alaihim. Wa kullu wahidin minhum, dan masing-masing dari satu dari mereka itu, yang 5 itu, kana abidan wa zahidan wa aliman fi ulumil akhirah. Orang yang abid ahli ibadah, wa zahid orang yang zuhud. Orang zuhud itu ya seatasnya warok. Kalau warok orang mengambil harta yang halal, yang haram tidak, itu namanya warok. Kalau zuhud itu dia ngambil secukupnya saja, ya tentu yang halal lah. Selebihnya ya dikembalikan pada Allah. Wa aliman fi ulumil akhirah. Alim juga dalam ilmu akhirat. Apa ilmu apa itu? Ya ilmu yang berkaitan dengan hati ya, asroril qalbi itu. Kama kana aliman, sebagaimana masing-masing itu ya dulu seorang yang alim bi ulumil fikih az-zahiri, dengan ilmu fikih yang zahir. Yang fikih zahir kan masalah umur-umur ijtihadiyah ya, berijtihad. Alladzi yata'allaqu bima salihil khalqi, yang berkaitan dengan kemaslahatan makhluk. Ilmu fikih kan itu yang kita udah lewat, itu kan ada 5 pilar lah katakan ya. Hifdzul din, hifdzul an-nafas, hifdzul mal, hifdzul aql, dan hifdzun nasl ya, menjaga turunan. Ini itu wilayahnya. Itu kan hubungannya dengan kemaslahatan makhluk, kemaslahatan orang. Wa kanu yuriduna bi jami' ulumihim wajhallahi ta'ala, dan beliau-beliau itu ya mengharapkan dengan semua ilmu beliau-beliau itu ya hanya zat Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Fahadi khamsatu khisalin, inilah 5 tingkah itu kan. Atba'hum fuqahaul asri, yang diikuti oleh atau mengikuti mereka siapa? Ahli-ahli fikih masa asal itu masa ya, masa berikutnya maksudnya gitu kan. Ini ulama-ulama yang 5 itu ulama salaf. Ya kan? Imam Malik yang paling sepuh ya, itu kan wafatnya tahun 179 ya. Imam Syafi'i kan 205. Ulama salafus salih lah gitu kan.
Ternyata beliau juga orang-orang yang masya Allah, ya para aulia lah pasti itu. Kita nggak usah ragu-ragu lagi. Wahadi khamsatu apa khamsu khisal itu abid, zahid, alim dan ilmu akhirat, ya kan? Dan alim dan ilmu fikih, ilmu syariat, begitu. Inilah yang diikuti oleh ahli fikih. Masa berikutnya min jumlatiha dari semuanya fi khoslatin wahidah dalam tingkah yang satu. Apa itu? Jadi menjadikan satu wa hiya at-tashmiru wal mubalaghatu fi tafrihil fiqh. Dalam jumlahnya mereka hanya saja tasmir itu apa itu cawis-cawis apa cawis-cawis itu ya bersungguh-sungguh dan al-mubalaghah ya bersungguh-sungguh lah fi tafari'il fikih dalam menyabang-nyabangkan fikih ya beristihad tentunya ya. Kenapa li'annal khisala al-arba'ah masalah yang 4 tadi masalah ibadah zuhud ilmu akhirah itu 4 ya. Nah, itu kan la tasluhu ilal akhirah ya, hanya layak untuk akhirat hubungannya. Wahadil khoslatul wahidah dan tingkah yang satu ini tadi yang jadi konsentrasi ulama asar ya. Itu tasluhu lid dunya wal akhirah. Layak untuk dunia dan akhirat kan begitu. Ya bab zakat ya kan. Bab muamalat, munakahat itu kan ya. Ya dunia akhirat lah. Wa nahnu nuridu min aqwalihim ma yadullu ala hadhil khisali al arba'i. Dan kami mendatangkan dari kebiasaan-kebiasaan mereka atau tingkah-tingkah mereka apa yang menunjukkan atas tingkah-tingkah yang 4 ya masalah-masalah akhirat tadi itu tidak membahas masalah fikih. Jadi konsentrasi kita kan dalam masalah tazkiyatul qalbi ya membersihkan hati. Makanya yang 4 saja yang konsentrasinya. Amma Syafi'i rahimahullah. Fayadulu ala kauni abidan. Menunjukkan atas keadaan beliau itu seorang ahli ibadah. Annahu kana yuqasimu alaila salasata adza'in. Dulu beliau itu membagi malam itu cuma 3 bagian. Itu kan. Sulusun lil amali, sepertiga untuk amal. Wa sulusun lis shalah. Wa sulusun lin naum. Masya Allah ya kan. Ya kalau 12 ya 4 jam ya. Kadang tidurnya beliau tidak seperti tidurnya kita. Kalau beliau sih tidur cuma meripatnya saja, matanya saja. Hatinya jalan. Luar biasa. Wa qala Rabi' kana Syafi'i rahimahullahu taala yakhtumu al-Qur'ana fi Ramadana 60 marrah. Beliau menghatamkan Quran dalam bulan Ramadan 60 marrah. Lawan 60 kali. Itu kan 2 hari sekali hatam Quran, masya Allah. Kullu dzalika fi shalah, dalam salat lagi. Nanti hafal Quran kan. Masya Allah. Wa kana al-Buaiti ahadu ashabihi. Wa kana al-Buaiti ahadu ashabihi. Imam al-Buaiti ini salah satu sahabatnya. Yakhtumul Qur'ana fi lailatin marratan. Beliau menghatamkan Quran dalam setiap malam sekali. Masya Allah. Jadi 30 kali ya. Wa qala al-Husain al-Qarabisi ya rahimahullah taala. Bitu ma Syafi'i ya ghairu maratin. Saya bermalam bersama Imam Syafi'i tidak sekali ya. Bukan sekali. Fakana yusolli nahwan min thuluthil lail. Dulu beliau sholat ya kira-kira dari sepertiga malam. Fama ra'aitu yazidu ala khamsina ayatan. Saya tidak melihat dia ya kan lebih dari 50 ayat. Faida aktsara ya
Kalau dia memperbanyak ya fami'atun 100. La yamuru ala ayatin, nah, di mana dia tidak yamuru alat ya marubi ya. Beliau tidak melewati ayat. Nah, ayat ala ayati rahmatin, ayat rahmat yang mengandung rahmat. Illa sa'alallah ta'ala li nafsihi, kecuali dia meminta pada Allah, berdoa kepada Allah. Ya benar, kita kalau baca Quran kalau ada ayat rahmat ya doa. Kalau ada baca ayat yang bersifatnya dengan menyebut siksaan atau neraka ya baca ta'awud itu kan. Dia mendoakan untuk dirinya, wali jamil mukminin sok. Bagi seluruh orang mukmin, Masya Allah. Wala bi ayati adabin, dan beliau tidak melewati ayat siksaan yang berkaitan neraka, illa ta'awwadha minha, kecuali dia minta penjagaan dari azab. Wa sa'alallaha ta'ala an najata li nafsihi wa li jamil mu'minin, dan beliau meminta keselamatan untuk dirinya dan untuk seluruh orang mukmin. Tuh ya. Jadi memang kalau katakanlah kalau ulama-ulama sufi, orang-orang katakannya para aulia, itu beliau itu orang yang cerdas intelektualnya, juga cerdas emosionalnya, juga cerdas spiritualnya. Ya apa urusannya dia mendoakan orang-orang lain kan? Orang emosional itu hubungannya kan cinta sesama, ya kan? Peduli lingkungan, peduli orang lain, tidak mementingkan dirinya sendiri, itu bukti ya. Kalau kita cerdas intelektualnya saja, ada orang intelektual juga pas-pasan. Waktu suruh ala khamsi ayatin ala khamsina ayatan ya dulu ala tabahhurihi fi asrarul Quran. Dan ikhtisar itu memendekkannya Imam Syafi'i ala khamsina ayatan, atas cuma 50 ayat itu kan. Nah, berarti tidak banyak kan. Kenapa? Ala tabahhuri, karena melautnya beliau, tabahhur ya, mendalamnya beliau fi asrarul Qur'ani, dalam rahasia-rahasia Quran. Masalahnya kan baca Qur'annya tidak seperti kita. Baca Qur'annya bitadabburi wa tafakuri kan begitu. Masya Allah, luar biasa ya. Dan dihayati renungin. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i juga berkata, ma syabi'tu mud sita asyarata sanatan, saya tidak pernah kenyang munzu 16 tahun katanya. La'annahu yuskilu al-badana wa yuksi al-qalba. Namanya kenyang itu bisa memberati badan, jadi gendut kan. Wa yuksil qalba, dan mengeraskan hati. Wa yuzilul fatonata, dan menghilangkan kecerdasan. Wa yadlibu an-nauma, bisa menyeret tidur, mengantuk. Wa yudaifu sahibahu anil ibadah, tuh, dan bisa melemahkan pemilik kenyang, melemahkan untuk ibadah. Wa qala ma halaftu billahi ta'ala, dan saya tidak pernah bersumpah atas nama Allah Ta'ala, nggak pernah. Imam Syafi'i ngomong wallahi, nggak perlu itu kan. Itu kan. Kenapa? La shadiqan wala kadiban, tidak benar tidak salah, nggak perlu itu. Nggak pernah beliau bersumpah itu. Ya kita juga dijaga begitu, jangan suka mempermudah kata wallahi lah. Aduh, kadang-kadang kita kan seenaknya ya. Tapi orang Arab kadang sumpah itu jadi mainan, kebiasaan, sebagai hiasan saja. Wa su'ila an mas'alatin ya fasakata, beliau kalau ditanya tentang masalah malah diem. Fakila, mau dikatakan ala tujibu, cobalah engkau menjawab kayak itu kan. Faqala hatta a'lama annal fadla fi sukuti au fil jawabi. Dia mikir dulu hingga saya tahu, mengetahui dulu. Nah,
Anal fadla fi sukuti. Mengetahui apa? Keutamaan itu, sesungguhnya keutamaan itu di dalam diamnya saya atau di dalam jawab. Kalau kita kan pengennya kalau ada yang tanya langsung dijawab ya. Pikir dulu, mending jawab atau mending tidak. Lebih baik mana itu kan gitu. Wallah alam. Ini kan menunjukkan tawaduknya ya. Oh, orang merendahkan diri. Wa qala Ahmad bin Yahya ya. Kharaja Syafi'i yauman min suqil Qanadil. Nah, Imam Syafi'i keluar satu hari di pasar Kendil. Apa Kendil itu ya? Lentera tak? Nah, kendil bahasa kita. Fataba'nahu, kita mengikuti dia. Faidan rajulun apa yusafihu apa asba yusfihu ala rajulin min ahli ilmi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yusfihu apa ya membodohi itu atau membuli ya sebetulnya mensafehkan ya membodohi ya mengejek lah atas orang laki-laki dari ahli ilmu. Nggak tahu siapa itu orang lain ya, orang alim kok dibully itu. Fata Syafi'i ilaina, kemudian Imam Syafi'i menoleh pada kita. Faqala nazihu asma'akum an istima'il khina. Apa ini omongan yang jorok. Bersihkan tuh pendengaran kalian untuk mendengar omongan jorok. Kama tanzahuna alsinatakum an-nutqi biha. Sebagaimana kalian membersihkan lisan-lisan kalian untuk mengucapkan al-khina, omongan jorok. Dengar aja jangan, apalagi ngomong kan. Fainal mustami syarikul qaili. Sungguhnya orang yang mendengarkan ya sekutu, kolega bagi yang mengatakan kalau mendengarkan jangan didengerin. Wa inna safiha la yanzuru ila akhbati syai'in. Sungguhnya orang safeh, orang akalnya, orang kumprung. Sungguh dia melihat kepada sesuatu yang paling jelek. Fi wi'aihi, di dalam wi'atu wadah. Ada wadahnya, ya waduknya gitu. Fayahrusu ayufrighahu min awiyatikum. Tuh, maka dia berambisi untuk mengosongkan wadahnya, dimasukkan ke wadah-wadah kalian katanya gitu. Walau ruddat kalimatu safihi, kalau ditolak kalimatnya orang dungu itu ya la sa'ida radduha, maka dia akan bahagia orang yang menolaknya. Kama apa? Ayaski biha qailuha. Sebagaimana yang mengatakannya jadi celaka. Kalau Sa'id Sa'ada bahagia, sekanya ya celakaan. Wa qala Syafi'i kataba hakimun ila hakimin. Ada seorang hakim menulis pada hakim yang lain. Mungkin hakim di bawah sebawahnya ya, atau mungkin bukan wilayahnya. Yaqulu, yang mengatakan qad utitu ilman fala tadnas ilmaka bidzulmati dzunub ya. Salah. Qad utita ilman ya. Kan ngomong pada yang lain ya. Qad utita ilman fala tadnas ilmaka bidzulmati dzunub. Kamu telah diberi ilmu, maka jangan kamu kotori ilmu kamu itu dengan kezaliman, dosa-dosa. Fatabqa fi dzulmati yau. Maka engkau akan tetap dalam kegelapan. Yauma yas'a ahlul ilmi binuri ilmihi. Di hari yang ahli ilmu itu berjalan dengan nur ilmu mereka di akhirat nanti maksudnya gitu. Wa amma zuhduhu, adapun zuhud. Zuhud tadi kan mengambil dunia sesuai sekedarnya saja. Asal jangan mati.
Faqad qala rahimahullahu. Beliau telah mengatakan mangqala innahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha faqad kadziba. Sungguhnya apa? Mangqala, orang yang mengatakan apa? Bahwa innahu jama'a baina hubbid dunya. Dia menggabung atau mengumpulkan antara cinta dunia dan cinta penciptaannya. Faqad kadziba. Maka dia bohong. Gimana? Dunia dengan hubud dunia dan hubullah digabung. Nggak mungkin. Wa saqata sautuhu min yadihi. Jatuh ya. Apa? Tongkat, bukan tongkat, sautuhu apa? Pecut, apa itu? Ya. Min yadihi, dari tangannya, cambuk atau tongkat ya. Farafa'ahu ilahi insanun, kemudian mengambil apa saut, supaya insan, ada orang, ilahi, diambilkan oleh orang, jatuh dia kan. Fa'atahu, kemudian Imam Syafi'i memberi dia orang yang mengambil itu jazaan alaihi, sebagai balasan. Belinya nggak tanggung-tanggung, khamsina dinaron, 50 dinar. 50 dinar zaman itu berapa ya? Ya mungkin banyak ya. Sekarang itu 50.000 atau lebih mungkin ya. Dikasih 50.000. Berarti kan menunjukkan Imam Syafi'i itu Masya Allah dermawan sekali ya. Makanya di sini dikatakan wasaqa'u Syafi'i, kedermawanannya Imam Syafi'i itu asyharu minasyamsi, wah lebih masyhur daripada atau lebih besar daripada matahari. Matahari menyinari semuanya. Wah, Imam Syafi'i luar biasa. Wa yadullu ala khaufihi, ya ini. Dan yang menunjukkan atas ketakutan Imam Syafi'i, khosyah atau khauf sama minallahi taala. Kan apa? Ketentuannya kan orang semakin alim semakin takut sama Allah, gitu kan? Begitu. Nabi sendiri kan apa? Ana asyaddukum lahu khosyatan. Orang yang paling takut kepada Allah ya Nabi Muhammad yang paling alim, itu kan. Kau takut apa tadi? Menghalang-halangi dari maksiat ya. Tuh. Yang menunjukkan atas ketakutan Imam Syafi'i minallahi taala. Terus wastigholi hammihi bil akhirati, dan kesibukannya Imam Syafi'i, kesibukan hammihi bil akhirah, himmahnya apa? Dengan harapannya dengan akhirat, maruya anhu, apa yang diriwayatkan darinya. Apa? Annahu sami'a Sufyan bin Uyainah yarwi hadisan minar raqaiq. Sungguhnya beliau mendengar Sufyan bin Uyainah yarwi hadisan, dia meriwayatkan sebuah hadis minar raqaiq. Apa raqaiq itu? Perbudakan dah. Nah itu. Rekun enggak budak ya. Ada hadis tentang perbudakan. Fa khoshiya ala Syafi'i. Khosya ala Syafi'i itu apa? Menyemaput. Jadi klenger dia itu. Semaput Imam Syafi'i. Khosya ala Syafi'i, khosya ala semaput. Membikin semakut Imam Syafi'i. Masya Allah, semaput. Saking takut ya. Faqilallahu, mendidikan padanya, qad mata. Wah, Imam Syafi'i mati katanya. Padahal faqala, dia mengatakan, siapa? Sufyan ya. In mata faqad mata afdalu ahli zamanihi. Masyaallah. Jika beliau mati, mengasuh matilah ahli zaman yang paling utama, afdalu ahli zamanihi. Paling utama Imam Syafi'i. Wa qara'a ba'duhum hadza yaumul la yantiqun. Ini adalah sebagian orang ya
Hadza yaumul la yantikun. Ini adalah hari yang mereka tidak bisa ngomong. Itu ayat. Oh, apa? Faru'iyah Syafi'i. Wah, kemudian kelihatan Imam Syafi'i dengar baca itu. Wa qad taghayyara launuhu. Berubah warnanya. Berubah warna wajahnya mungkin ya. Waqsya'arra jilduhu. Apa? Ndredeg kulitnya. Kemerelut. Merketet kulitnya. Wattoroba itiroban sadidan. Dia bergetar dengan getar yang sangat. Wa kharra makhsyian alaih. Duh. Dan dia jungkel semaput. Luar biasa. Ya kan? Ada jangan wa idza qala Qur'anu apa istilahnya wajilat qulubuhum, getar hati kita. Kita dengar Quran, aduh kir-kir bahaya. Enggak ada. Ya karena ilmu kita ya itu menunjukkan bahwa ilmu kita tuh enggak ada apa-apanya. Buktinya ada orang baca Quran, ya kir-kir bahaya, baru-baru semaput. Enggak ada rasa takut. Karena ada yaumul la yantikun. Ini kan yaumul kiamah, kan? Hari di mana mereka tidak bisa berkata, di hari kiamat. Mau kiamat sampai semaput. Luar biasa. Ini kan menunjukkan ketakutan khauf beliau yang luar biasa. Khosya beliau ya. Orang Masya Allah. Falamma afaqa ja'ala yaqulu. Setelah beliau sembuh dari semaputnya, sadar, ja'ala yaqulu. Oh, ja'ala taufiqa syara'a fa'al syuru. Dia memulai mengatakan, a'udzu bika mim maqamil kadzibin wa i'radil ghafilin. Dia baca a'udzu, ya Allah, saya minta perlindungan denganmu dari kedudukannya orang-orang yang bohong dan berpalingnya orang-orang yang lalai. Allahumma laka khoda'at qulubul arifin ya. Allahumma laka khoda'at qulubul arifin. Ya Allah, ya Allah, hanya kepadamu tunduk hati-hatinya orang yang arif. Ini ulama al-arifun ya. Orang yang arif billah. Oh, tunduk. Zullat lihai zullat lihabaitika al-mustakun. Zullat tunduk, tunduk lihabaitika kehebatanmu ya Allah, sebab al-mustakun orang-orang yang rindu kepada Allah. Allahumma habli jaudaka wa azilni bisitrika. Allahumma ya Allah habli jaudaka, berilah kami ya Allah kedermawananmu, wa azilni bisitrika, dan teduhilah saya bisitrika dengan penutupanmu, wa inni, dan tolonglah aku ya Allah, wa'fu an taksiri, dan maafkanlah dari kesembronoanku, bikarami wajhika, dan kedermawanan zatmu. Wah, luar biasa. Ini takutnya Musafi ya. Wa amma kaunu aliman bi asraril qulub. Nah, ini ilmu akhirat ya. Adapun adanya Imam Syafi'i itu orang yang alim dengan rahasia-rahasia hati, itu kan fayadullu alai annahu, menunjukkan atasnya sungguhnya su'ila anir riya. Ini Imam Syafi'i ditanya tentang riya. Apa riya itu? Pamer itu ya. Faqala alal badihati, beliau menjawab atas seketika maksudnya. Nah itu. Ar-riya'u fitnatun. Aqduha al-hawa. Bihayali absori qulubil ulama. Namanya riya itu fitnah. Ya fitnah. Aqduha al-hawa. Bundelannya itu hawa nafsu ya. Bihayali absori qulubil ulama, bihayali absori qulubil ulama, dengan apa? Rekayasanya penglihatannya hati-hatinya ulama. Oh. Fanadharu ilaiha bisu'i ikhtiyarin nufus. Kemudian mereka melihat kepadanya
Bisui ikhtiyari nufusi, dengan jeleknya ikhtiarnya jiwa-jiwa. Fahbat a'malahum. Kemudian ya menghancurkan amal-amal mereka tuh. Yang namanya ria itu kan hilang amalnya ya. Itu rasanya Imam Syafi'i. Rinciannya gitu. Wa qala idza anta khifta ala nafsik al-ujuba, jika kamu takut atas dirimu, takut ujub. Apa ujub itu? Apa yang dipuji atau merasa kalau nggak ada saya mampus dia, namanya ujub ya. Fangzur ridho man tatlub, maka lihatlah keriduan orang yang kamu cari. Wa fi ayyi min targhab, dan dalam kenikmatan apa kamu ingin. Wa min ayyi iqabin tahrab, dan dari siksaan apa kamu kabur. Wa fi ayyi afiyatin tashkuru, di dalam afiat itu bebas ya, sehat ya, bebas segala-galanya dari kesusahan afiat itu. Ya, dari penyakit juga. Sehat wal afiat. Apa sehat wal afiat? Nah, sehat ya sehat, afiat ya bebas dari yang lainnya. Dan di dalam afiat apa kamu mensyukuri. Wa fi aibalain tadkuru, dan dalam ujian apa kamu ingat. Itu karena alim dalam soal qulub ya. Wa yadullu ala annahu arada bil fiqhi wa yadullu ala annahu arada bil fiqhi wal munadzarati wa Allah. Dan yang menunjukkan atas sungguhnya dia menginginkan dengan fikih. Fikih hubungan kan kemaslahatan dunia akhirat ya. Wal munadzarati, dan munadzarah berdiskusi hanya wajah Allah Ta'ala. Annahu qala wajidtu anan nasa yantafi'una bihadzal ilm. Saya ingin orang-orang itu mengambil manfaat dengan ilmu ini. Wa ma nusiba minhu syai'. Wa ma nusiba ilayya minhu syai'un. Ya. Bil ilmi wa ma nusiba ilayya minhu bisyai'in. Dan tidak dinisbatkan kepadaku apa syai'un ya. Wa ma nusiba ilayya minhu syai'un. Suatu jangan dinisbatkan kepada saya. Enggak mau itu. Jadi dinisbatkannya kepada Allah, jangan dinisbatkan pada saya. Wa hadza qati'un fi annahu lam yurid bi syaitan tuh. Ini suatu qati'un yang memotong atau yang kepastian fi annahu lam yurid bi syaitan. Dalam sungguhnya Imam Syafi'i tidak ingin bi syaitan, tidak ingin suara finnasi dalam manusia, tidak pengen viral dalam manusia. Aduh, kadang ini orangnya pengennya viral ya. Aduh, diviralkan. Nggak ingin Imam Syafi'i, nggak mau dinisbatkan kepada dirinya. Nah itu. Yurid bi syaitan finnasi wa mata al-hururi, dan barang tipuan. Matul khulud itu dunia, tidak mengharapkan dunia. Kalau sekarang kadang-kadang naudzubillah ya, sudah diviralkan nanti ada imbalannya lagi. Masya Allah. Wa qala ma nazartu ahadan qattu fahbabtu ayyukhti'a. Saya tidak pernah mendiskusi seseorang qattu sama sekali. Fahbabtu ayyukhti'a. Kemudian saya senang dia salah. Enggak pengen ya. Jadi enggak mau menyalahkan orang. Wa ma kallamtu ahadan qattu illa ahbabtu ayyuwaffiqa. Saya tidak ngobroli seseorang sama sekali. Illa ahbabtu ayyuwaffiqa wa yusaddida. Ayyuwafaq wa yusaddada wa yu'ana gitu. Nah, bukan itu saya ingin dia diberi taufik gitu.
wa yusaddada dan ayu wafaq ya. Dia diberi taufik. Dia kalau ngomong sama orang lainnya pengennya orang itu dapat taufik gitu loh. Apa taufik itu kan? Bisa menyesuaikan amal sesuai dengan syariat, namanya taufik ya. Dan juga terpenuhi wa yu'anu dan wa yu'ana. Wisata yu'ana dan ditolong. Yakunu alaihi wa yakunu alaihi ya riayatun minallahi ta'ala wa hifdun. Dan adanya atasnya dari ayah, adanya apa itu dari Allah Taala ya, pemeliharaan Allah Taala, lindungan Allah Taala, wah itu dan penjagaan. Wa ma kallamtu ahadan qattu illa wa ana uridu ayyubayina Allah Taala, dan saya tidak ngomongin seseorang sama sekali kecuali saya ingin apa? Ayyubayina Allah Taala, Allah menjelaskan ta'ala al-haqqa kebenaran ala lisanhi, atas lisannya, ala lisanhi, atas lisan saya gitu. Artinya nggak mau ngomong kecuali yang benar. Wa qala Ahmad bin Hambalin ma shallaitu sholatan mundu arba'ina satan illa wa ana ad'u li Syafi'i. Luar biasa Imam Ahmad menghormati Imam Syafi'i. Karena berarti Imam Ahmad padahal kan kedudukannya kan mujtahid mutlak ya. Malah mendoakan Imam Syafi'i, gurunya. Saya tidak sholat, satu sholat pun semenjak 40 tahun. Illa wa ana ad'u li Syafi'i. Kecuali saya mendoakan Imam Syafi'i. Masya Allah. Dalam sholat mendoakan Syafi'i. Luar biasa. Ya kan dia bertabaruk nih Imam Syafi'i. Ya kan itu kan. Wa ammal imamu Malikun rahimahullah ta'ala. Imam Malik gimana? Bainahu kana mutahallian bihadil khisal al-khams. Dulu juga beliau mutahallian, berhias. Karena di at-tasawuf diantaranya kan, diantara definisinya at-tasawuf at-tahalli wa at-tahalli. At-tahalli bil akhlaqil mahmudah wa at-tahalli mengosongkan diri bil akhlaqil as-sayyi'ah itu. Berhias dengan tingkah yang 5 ini, apa tadi? Abidan, zahidan, aliman, kan? Bi'ulumil akhirah dan aliman bi'ulumil fiqh, kan begitu ya. Wa yadullu alaihi annahu su'ila. Dan yang menunjukkan itu, beliau ditanya, ma taqulu ya Maliku fi talabil ilmi? Apa pendapatmu hai Imam Malik, ya kan, dalam mencari ilmu? Faqala hasanun jamil, ya baguslah gitu. Baik dan bagus. Walakin unzur alladzi yalzamuka. Tapi ya lihatlah yang mengharuskan kamu min hini tusbihu ila hini tumsi ya amsayum. Kamu lihat semenjak kamu berpagi hari sampai saat kamu sore hari, falzamhu, maka tetaplah konsisten istiqomah. Wa qala Syafi'i rahimahullah, ra'aitu annahu su'ila an arba'ina mas'alatan. Beliau waqala, dan beliau yang berkata, Imam Malik berkata ya. Berkata apa? Asy-Syafi'i rahimahullah, ra'aitu annahu su'ila an arba'ina mas'alatan. Wa qala Syafi'i rahimahullah, oh iya salah. Imam Syafi'i berkata ya, saya melihat Imam Malik. Imam Syafi'i kan murid Imam Malik. Waktu Imam Syafi'i hafal kitabnya Imam Malik Al-Muwatta itu masih umur 8 tahun, udah hafal kitabnya Imam Malik, ada. Muridnya Imam Syafi'i itu. Beliau mengatakan apa Imam Syafi'i? Saya tidak melihat anahu su'ila an arba'ina mas'alatan. Beliau ditanya Imam Malik itu tentang 40 masalah. Faqala fitnataini wa salasin minha. Beliau berkata dalam 82 dari 40 masalah itu la adri, saya enggak tahu katanya. Oh. Detik. Nah, dia orangnya masalah tawadhu sekali ya. Tidak langsung jawab. Wazuduhu wa wara'uhu asharu min ayyudhkara. Kezuhudan Imam Malik dan kewaro'annya, kalau waro' artinya zuhud kan di atas waro' ya.
itu lebih masyhur daripada yang disebutkan gitu. Min ayat kuro pada ayat yang disebutkan. Maksudnya luar biasa lah maksudnya. Wa amma Abu Hanifah radhiyallahu anhu faqadzalik. Abu Hanifah juga begitu. Ruwiya annahu kana yuhyi nisfal laili. Dulu beliau itu menghidupkan separuh malam. Masya Allah. Untuk sholat maksudnya. Fasyara ilaihi insanun. Ada seseorang yang berisyarat menunjuk kepada Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ngomong apa? Bi anna hadza alladzi yuhyi kullal lail katanya. Bahwa orang itu yang menghidupkan sepanjang malam, semua malam. Padahal kan tadi mau separuh ya. Ada orang nunjuk tuh orang satu malam istilahnya qiyamul lail berdiri terus. Beliau ngomong begitu. Terinspirasi. Falam yazal ba'da dalika yuhyil laila kullahu. Mati dah henti-hentinya setelah dengar ada orang ngomong gitu, malu dia. Beliau menghidupkan malam seluruhnya. Enggak pernah tidur. Masya Allah. Waqala beliau mengatakan, ana atahyi. Saya merasa malu dari Allah. An usofa bima laisa fiyya. Untuk saya disifati. Saya disifati dengan apa yang bukan ada pada aku. Katanya saya ngomong separuh. Saya cuma setengah malam. Dikatakannya semua malam. Ya sudahlah. Saya nggak pernah tidur. Masalah. Wa kadzalika ini singkat saja sedikit. Wa kadzalika Ahmadu bin Ambalin wa Sufyanu. Zuhduhuma wa wara'uhuma azharu min ayyuzkara. Kezuhudannya dan kewaraannya keduanya itu lebih nampak dari apa daripada disebutkan. Artinya tidak bisa disebutkan lah. Melebihi apa yang disebut yang dikatakan orang gitu. Melebihi apa yang disebutkan oleh orang. Min ayyuzkara. Lebih daripada disebutkan artinya. Melebihi apa yang disebutkan orang. Wa yasati wa sayati fi asna'il kitabi. Dan akan datang dalam tengah-tengahnya kitab minal hikayat. Ada hikayah. Ma yadullu ala dzalika apa yang menunjukkan semuanya. Fanzur al-an ilal ladzina yad'una al-iqtida bi'aula. Nah, sekarang lihatlah kepada orang-orang yang ngaku-ngakunya mengikut dengan mereka. Aduh, ngaku-ngaku mengikut mazhab yang 4 atau 5 orang itu. Lihatlah sekarang pada orang-orang yang yaddaun ngaku-ngaku apa? Al-iqtida bihaulai, mengikut dengan mereka mana? Asadaku fi da'wahum amla. Apakah benar mereka itu dalam pengakuan mereka atau tidak? Ya, tentunya enggak benar. Mana orang ngaku-ngaku ngikuti ulama salaf. Kita orang salafi. Mana? Apa ya tuh salafi contohnya begitu? Apa kalian seperti itu? Ngaku-ngaku saya mau salafi. Salafi apa wahabi? Wahabi kali, bukan salafi. Ya salafi ya itu contohnya. Fanzur al-an ilal ladzina yad'una al-iqtida bihaula. Lihat tuh sekarang pada orang-orang yang ngaku mengikut dengan mereka. Asadaku. Fi da'wahum amla. Apa asadaku fi da'wahum amla? Apa mereka benar dalam pengakuan mereka atau tidak? Jangan ngaku-ngakunya aja. Aduh, ya. Wallahu a'lamu bishawab.